Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil resume buku kami yang berjudul Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oke, di sini ada bab satunya yaitu pengertian lingkungan hidup. Ada pendahuluan. Permasalahan lingkungan hidup merupakan persoalan yang banyak terjadi di Indonesia dan belum teratasi. Permasalahan lingkungan hidup ini akan semakin parah ketika cuaca ekstrim melanda karena membawa dampak yang signifikan seperti meluapnya sungai maupun tanah longsor. Permasalahan lingkungan hidup sengaja maupun yang tidak sengaja disebabkan oleh kegiatan manusia yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Nah, selanjutnya ada ilmu lingkungan dan ekologi. Ilmu lingkungan sebenarnya ialah ekologi yang menerapkan berbagai asas dan konsepnya kepada masalah yang lebih luas yang pula hubungan manusia dengan lingkungannya. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup dalam rumah tangganya atau ilmu yang mempelajari seluruh pola hubungan timbal balik antara makhluk hidup bersamanya dengan komponen sekitarnya. Nah, sebab merasuknya fungsi lingkungan itu ada 3. Yang pertama disebabkan barang publik, yang kedua kepemilikan bersama, yang ketiga ada eksternalitas. Selanjutnya di bab 2 ada pembangunan dan lingkungan hidup. Pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan adalah perwujudan dari upaya dan budidaya manusia melalui penguasaan serta penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan teknologi. Pembangunan selalu akan membawa perubahan yang baik menurut persepsi manusia. Nah, selanjutnya ada pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat menghambat terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Untuk mencegah pencemaran lingkungan dapat dilakukan upaya teknologi pengelolaan limbah yang disebut juga teknologi akhir pipa yang mengandung artikel limbah ditangani setelah keluar dari sistem produksinya. Selanjutnya ada buku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada, unsur pencemaran yang ditegang keberadaannya dalam suatu sumber tertentu sebagai unsur kehidupan lingkungan hidup. Nah, yang di bab 2 terakhir ada analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengembalian keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Nah, selanjutnya di bab 3 akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya bab 3 lingkungan udara atau atmosfer. Nah, komposisi dan struktur atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang melingkupi planet bumi, terdiri dari 4 zona dengan perbedaan temperatur yang ekstrim. Zona pertama adalah troposfer, terletak di dekat permukaan bumi dengan tingginya hingga 18 km di sepanjang khalistiwa dan 8 km di kutub. Nah, zona kedua adalah stratosfer, berada di atas troposfer dengan ketinggian sekitar 50 km dengan temperatur antara minus 20 derajat Celcius hingga minus 60 derajat Celcius. Nah, pencemaran udara dan dampaknya. Pencemaran udara adalah ketika zat-zat berbahaya atau komponen lain masuk ke dalam udara melalui aktivitas manusia. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas udara hingga tingkat yang mengganggu fungsi udara ambien. Pencemaran udara dapat berdampak negatif pada kesehatan, kerusakan bahan, kerusakan ekosistem, dan perubahan iklim global. Nah, jenis-jenis pencemaran udara yaitu yang pertama karbon monoksida atau CO, yang kedua nitrogen oksida atau NOx, yang ketiga belerang oksida atau SOx. Pengendalian emisi, yang pertama filter udara, yang kedua pengendap situan, yang ketiga pengendap sistem gravitasi. Nah, pemanfaatan hutan kota untuk pengendalian pencemaran udara. Hutan kota sebagai bagian dari ruang terbuka hijau atau RTH di perkotaan dapat membantu mengatasi masalah lingkungan. Hutan kota terdiri dari vegetasi
seperti pohon dan hewan yang membentuk lingkungan sehat dan estetis. Bab keempat, lingkungan air atau hidrosfer. Yang pertama yang A, siklus hidrologi. Lingkungan air atau hidrosfer sangat penting bagi kehidupan manusia. Air berperan dalam siklus hidrologi, di mana air menguap karena panas matahari dan memasuki atmosfer sebagai uap air. Yang B, pengaruh air terhadap kesehatan. Penggunaan air yang tidak memenuhi persyaratan dapat menimbulkan terjadinya gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan tersebut dapat berupa penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Yang C, pencemaran air. Pencemaran air adalah masuk atau masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan. Yang D, air minum dan air untuk keperluan higiene sanitasi. Mengingat pentingnya peran air, sangat diperlukan adanya sumber air yang dapat menyediakan air yang baik dari segi kuantitas dan kualitasnya. Di Indonesia, umumnya sumber air minum berasal dari air permukaan atau surface water, air tanah atau groundwater water, dan air hutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bab 5, air limbah dan pengolahannya. A, sumber air limbah. Air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Air limbah dapat berasal dari rumah tangga atau domestik maupun industri. B, dampak buruk air limbah. 1, gangguan kesehatan. 2, air limbah dapat mengandung mikroorganisme patogen yang dapat menimbulkan penyakit bawaan air. Terus ada parameter dalam air limbah. Yang satu ada BOD, 2O atau biochemical oxygen demand. 2 ada COD, chemical oxygen demand. 3, oksigen terlarut. 4 ada kesadaran. 5 ada set label solid. 6 ada TSS, 7 ada MLSS, 8 ada MLVSS, 9 ada kekeruhan. D, pengolahan air limbah. 1, pengolahan pertama yaitu primary atau primary treatment. Yang kedua ada pengolahan kedua atau secondary treatment. Yang ketiga pengolahan ketiga tertiary treatment. E, pengolahan ekstreta. Ekstreta dapat mengandung mikroba patogen yang menjadi penyebab penyakit bawaan air. Untuk mencegah kurangnya mengurangi penyakit bawaan air yang bersumber dari air limbah rumah tangga, perlu dilakukan pengelolaan ekstreta. Dengan pengelolaan yang tepat diharapkan ekstreta tersebut tidak menjadi tempat bersarangnya. Yang terakhir ada bab 6, yaitu lingkungan daratan atau litosfer. A, komposisi dan struktur litosfer. Litosfer adalah semua bagian bumi yang padat mulai dari pusat bumi sampai ke permukaan. Dengan demikian, litosfer mencakup sebagian besar bumi kita. Lapisan litosfer terbentuk dari mineral dan batuan. B, kerusakan tanah dan pengelolaannya. Kelangsungan hidup manusia diantaranya tergantung dari tanah dan sebaliknya. Tanah pun memerlukan perlindungan manusia untuk eksistensinya sebagai tanah yang memiliki fungsinya. Di samping itu, tanah yang terkontaminasi dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran air tanah. Yang C, ada pengaruh litosfer terhadap kesehatan. Pengaruh litosfer terhadap kesehatan dapat berupa pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung. Pengaruh secara tidak langsung apabila manusia mampu memanfaatkan mineral yang terkandung serta lahan yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraannya. D, sampah dan pengelolaannya. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah dikumpulkan, diangkut
dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Sampah yang mengandung bahan anorganik tidak dapat membusuk. Bila memungkinkan, limbah padat jenis ini sebaiknya didaur ulang sehingga dapat bermanfaat kembali. Bila tidak memungkinkan, limbah jenis ini dapat dibakar agar terurai menjadi bentuk lain sehingga volumenya menjadi lebih kecil. Baiklah, sekian hasil dari diskusi resume buku kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.